أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu saudara seiman jamaah zuhur yang kami muliakan, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam majelis singkat ini. Semoga sedikit waktu kita untuk melaksanakan sebuah ibadah yang secara dasar hukumnya adalah sarana, tetapi sarana ini menghasilkan banyak pitih atau mata uang akhirat yang bernama hasanat atau pahala kebaikan. Yakninya sarana mempelajari dan mengajarkan ilmu agama Allah Ta'ala. Sebelum lebih lanjut, mari kita muliakan Nabi yang sudah mengajarkan seluruh kebaikan, karena memang kebaikan itu relatif hampir sirna dari bumi, dijeda diangkatnya Isa alaihissalam putra Maryam oleh Allah ke langit dengan diutusnya Muhammad SAW di rentang waktu ratusan tahun. Maka kita syukuri kita menjadi umat akhir zaman untuk mengikuti Rasul terakhir secara waktu duniawi tetapi terdepan dalam waktu ukhrawi, karena memang nabilah yang diberi karunia agung di akhirat nanti. Beliau diberi karunia izin untuk memohon kepada Allah disegerakannya hisab, karena begitu beratnya padang mahsyar sehingga seluruh manusia mengadu kepada para nabi dan rasul, dan berakhir dengan disanggupinya oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu mari kita muliakan beliau, dan kita sangat berharap beliau mengakui kita sebagai umatnya dengan mengusahakan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai ajal menjemput, sampai ruh berpisah dengan jasad kita ketika berakhir tanggung jawab taklif kita. Dan itu juga salah satunya adalah dengan rajin melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kemuliaan, menimbang waktu, seluk-beluk masalah penyakit hasad atau dengki kita anggap selesai di pertemuan 3 sebelumnya, walaupun masih banyak sebenarnya sebab-sebab penyakit yang menjadikan hasad atau dengki itu menjadi penyakit yang sangat kronis. Tapi karena dia berkait dengan penyakit-penyakit lainnya, maka nanti insya Allah akan kita bahas berhubungan dengan penyakit yang lebih kecil itu secara terpisah insya Allah. Pertemuan ini kami ingin kita memulai titik pelajaran baru dalam tasawuf, yaitu menjadi seseorang yang rabbani. Ini dipulangkan kepada ayat dalam surah Ali Imran 79 yang sudah kita baca tadi. Terjemahannya lebih kurang, tidak ada hak bagi seorang manusia pun yang diberi oleh Allah kitab dan hukum dan kenabian. Ini kan 3 level ya. Ada orang yang diberi kitab, maka dia diistimewakan seperti Musa, kemudian juga Daud, Isa dan Muhammad SAW diberi kitab oleh Allah Ta'ala. Dan juga ada orang yang diberi hukum, diberi hikmah ilmu, dan juga diberi kekuasaan. Ada orang yang diberi kenabian. Kita sama mengetahui bahwasanya nabi rasul yang diberi kitab lebih sedikit dibanding yang menjadi nabi. Dan ada nabi-nabi yang memang ditugaskan untuk meneruskan dakwah nabi yang menerima kitab. Apalagi itu di Bani Israel sangat banyak nabi sesudah Musa alaihissalam menerima Taurat. Maka tidak ada bagi level manusia seperti ini, apakah dia nabi yang menerima kitab ataupun orang yang diberi kekuasaan atau memang menjadi nabi sekalipun, untuk mengatakan kepada manusia, jadilah kamu hamba-hamba untukku selain hamba Allah. Tidak ada hak manusia untuk mengatakan itu. Tapi perintah Allah adalah, jadilah kamu orang-orang yang rabbani, disebabkan apa yang kamu ajarkan berupa kitab Allah, dan juga dari sebab apa yang sudah kamu pelajari.
Di sini ada dua hal yang penting. Pertama, orang berilmu diwajibkan mempelajari kitab Allah, kemudian juga diwajibkan belajar, karena memang begitu dahsyatnya mukjizat Al-Quran sebagai kitab terakhir. Di situ butuh pelajaran-pelajaran mendalam yang sudah dilakukan oleh salafus soleh, sehingga hasil belajar mereka, Quran yang hanya tebalnya 600-an halaman ini, tetapi ketika digali menghasilkan ribuan halaman di kitab-kitab tafsir dengan berbagai modelnya. Maka mereka adalah orang-orang Rabbani. Siapa orang-orang Rabbani? Ialah orang-orang yang berusaha mengambil sifat ketuhanan sebagai jalan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Kita ulang bahasa ini karena ini sangat genting, harus sangat sensitif memahaminya. Orang-orang yang Rabbani, orang-orang yang mengambil sifat ketuhanan sebagai jalan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Maka di situ, dari sifat-sifat Allah Ta'ala, ada sifat-sifat yang boleh kita tiru sebagai jalan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sifat Allah dari namanya Ar-Rahman, dari namanya Ar-Rahim adalah sifat rahmah, kasih sayang. Sifat ini menjadi jalan beribadah bagi kita bersama. Sehingga orang yang tidak punya sifat kasih sayang itu terancam, Bapak dan Ibu semua, tidak disayang oleh Allah Ta'ala. Kita dapati penggalan hadis yang memiliki sababul wurud. Ada seorang Arab jahiliyah yang musyrik melihat Nabi SAW mencium cucunya Hasan dan Husain. Maka si Arab jahiliyah ini mengomentari, ambo punya cucu 10 orang segadang-gadang, kau tidak seorang juga nambo cium. Kecik Nabi, Allah sudah cabut sifat kasih sayang dari dirimu. Maka beliau menyampaikan hadis yang singkat, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat pengasih penyayang tidak disayang oleh Allah Ta'ala. Di bagian ini maka kita memiliki sifat rahmah. Dari sudut pandang nama Allah Ar-Rahman adalah terpuji. Inilah yang menjadikan mukmin tidak pilih kasih ketika menolong. Kita sudah lihat itu. Orang-orang yang mengambil sifat rahmah ini ketika di bencana, kan tak doa tanya doh. Nan kanai bencana aku lay saudara muslim, lay sama semazhab, jawab enggak. Tidak ada pembahasan itu. Asal dia umat manusia dalam kondisi sulit, kita bantu. Kita kasihi mereka. Walaupun dia orang kafir, tetap dibantu di kondisi sulit mereka terkena bencana. Bahkan sifat rahmah ini meluasi tidak hanya umat manusia, tapi sampai kepada alam hewan dan alam tumbuhan. Kita mendengar dari Nabi SAW bahwasanya seorang baghiyah min baghaya Bani Israel, seorang pelacur, mohon maaf saya pakai bahasa ini agar kita benci terhadap maksiat ini, seorang pelacur di antara banyak pelacur Bani Israel, dosa dia berzina dapet pitih, itu semestinya membawa dia ke neraka. Tapi sifat rahmah kasih sayang ibunya sesudah dapet minum, melihat seekor wawo, seekor kalbun, seekor anjing kehausan, dia turun kembali ke sumur, mengambilkan minum untuk anjing ini. Sifat ibu kasih sayang ini menjadikan Allah mengampuni dosanya. Coba bayangkan, dia mendapatkan husnul khotimah karena sifat kasih sayang. Maka mari kita usahakan dosa kita tidak seberat dia, dan kita punya sifat pengasih penyayang seperti dia. Kalau menyayangi seekor wawau saja punya peluang dosa diampuni, bagaimana pendapat kita dengan menyayangi umat Muhammad SAW yang menderita? Justru ancamannya kita dianggap tidak beriman kalau ada tetangga lapar, kelaparan, awak kanyang, tua apa dia. Itu tidak beriman. Orang beriman adalah yang berharap balasan agung di akhirat dengan membantu sesama muslim. Dan tidak hanya sesama muslim, kalau ada tetangga yang kafir, yang tidak menyatakan terang permusuhan dengan Islam, tidak memerangi kaum muslimin, maka ada hak bertetangga terhadap mereka. Ini adalah dari sifat Allah Ar-Rahman. Kita memiliki kasih sayang kepada alam. Hari ini kita di media sosial juga mendapati sebuah contoh yang bagus. Di masa kemarau ada orang yang menggali lubang, mungkin dalamnya kisaran 40-45 cm mungkin. Kemudian lubang itu ditutupi dengan terpal, kemudian dia kasih kerikil-kerikil, kemudian dia tuang air galon agak 4-5 galon di situ. Kemudian dia pasang kamera. Tentu saja ya, ini media sosial dijadikan konten cari uang juga. Saya yang menggarisbawahi bukan bagian ini. Tapi kita garisbawahi adalah ternyata di musim kemarau berbagai hewan, burung, harimau, singa datang pergi minum ke situ ketika mereka kesusahan untuk minum. Itu adalah dari sifat rahmah. Maka kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sifat ini.
Kemudian juga di masa lalu kita mendengar di Turki Utsmani, orang-orang soleh mendaki gunung ketika ditutupi salju. Mereka menebar gandum di sana dengan tujuan supaya burung-burung tidak mati kelaparan karena tidak ada yang bisa mereka makan. Tapi ketika mereka mendapati gandum tertebar di atas salju, mereka makan. Makna ini juga punya ruang pembahasan yang barusan mungkin beberapa bulan lalu pernah heboh. Ada yang memasang sesajen di kaki atau lereng gunung Merapi. Kalau orang ini menjadikan itu tangkal supaya penghuni gunung ini tidak mengamuk, dia meyakini ini akan menyelamatkan dia dari bahaya, maka itu syirik. Tapi kalau orang ini meniatkan makanan ini adalah untuk hewan yang kelaparan, maka itu adalah sedekah kepada alam. Maka kaum muslimin, bagian ini semestinya menjadi sifat yang kita usahakan. Kami dengan keluarga juga berusaha, karena kami punya ikan yang beranak begitu. Sering kenapa petani ternak mempermasalahkan adanya berang-berang yang mengamuk makan di kolam, karena makanan mereka di sungai sudah berkurang. Demikian juga para pencuri ikan. Mereka tidak lagi mungkin mendapatkan ikan yang memadai di kolam, sehingga mereka mencuri di kolam di sungai, mencuri di kolam orang lain. Maka sangat bagus ini orang-orang yang punya ternak ikan bersedekahlah dengan bibit mungkin dalam panjang yang sudah bisa makan sendiri, ukuran 3-4 cm misalnya, masukkan itu ke sungai. Supaya apa? Kalau dia beranak-anak itu dari hasil kasih sayang kita. Kalau dia dimakan oleh pencari ikan, maka itu menjadi rezeki halal buat dia. Semoga saja itu menghalangi dia dari mencuri. Bukankah Nabi SAW sudah mengabarkan sifat kasih sayang seperti ini? Ada seseorang yang bersedekah, kata Nabi SAW, di malam hari, dan sedekahnya tiga-tiganya salah alamat. Tapi karena sifat rahmah kasih sayang, 3 sedekahnya ini diterima oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Sekali dia bersedekah, jatuh ke tangan pencuri. Sekali dia bersedekah malam hari, dia tidak milih siapa yang nerima, jatuh kepada seorang pelacur. Sekali dia bersedekah, justru yang nerima sedekahnya orang kaya. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Sifat kasih sayang ini menjadikan 3 amal itu bermanfaat. Si pencuri menerima sedekah, boleh jadi dia mencuri karena memang kelaparan. Ketika dia dapat sedekah, dia tidak jadi mencuri, maka kita sudah menolong orang dari berdosa. Si pelacur, kalau dia melacurkan diri karena memang butuh uang, maka dengan dia menerima sedekah waktu itu, dia tidak melacur hari itu, kita sudah menyelamatkan orang dari dosa. Si orang kaya menerima sedekah, semoga itu jadi iktibar, pelajaran bagi dia. Ambo senang kayu nyuagi sedekah orang, masa ambo hanya nerimo, sebenarnya saya juga memberi karena saya berlebih. Itu jadi pelajaran ukhrawi yang agung bagi dia, agar kelebihan hartanya bukan memperberat hisab dia nanti di hari akhirat, tapi justru mempermudah jalan dia masuk surga. Bapak Ibu, inilah yang sempat kita bahas di pertemuan ini. Mari kita berusaha untuk menjadi rajulun rabbani, imra'ah rabbaniyah, seorang laki-laki yang rabbani, yang berusaha meniru sifat ketuhanan dalam ruang yang dibolehkan. Karena memang tidak seluruh sifat Tuhan boleh kita tiru. Sifat Allah Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir itu haram untuk kita tiru, karena itu khusus buat Tuhan. Tapi bagian dari rahmah itu adalah hal yang sangat terpuji untuk kita tiru tanpa mempedulikan dan melihat reaksi dari orang yang kita kasih dan sayang kepadanya. Demikian, dengan waktu kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat dari kami. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.